Grandmaster Susanto Megaranto ditumbangkan oleh Sergei Azarov, seorang Grandmaster berelo rating 2589 di kejuaraan FIDE World Cup 2023. Permainan berlangsung dalam tema Caro-Kann. Sergei Azarov memilih dorong pion, gajah F5, kuda C3. Di sini ada beberapa pilihan yang menarik. Yang pertama, pion E6. Dengan mendorong E6, ini menutup peluang bagi gajah ke D7 apabila terkena serangan dari pion G4. Pilihan kedua, pion H5, mengantisipasi pion G4. Dan pilihan ketiga yang menarik yaitu pion A6. Ini memberi dua alternatif bagi gajah jika mendapat serangan dari pion. Gajah bisa ke D7 dan gajah G6. Tapi kebanyakan pemain ketika mendorong pion A6 memberi sinyal gajah akan ditempatkan di D7 jika mendapat serangan dari pion. Selain dari itu, ada pula pilihan lain, kuda D7 dan pion H6. Dalam permainan ini, Susanto memilih pion E6, menciptakan formasi pion sentrum di petak terang. Setelah ini timbul beberapa variasi. Putih bisa bermain agresif atau bermain tenang. Sergei Azarov memilih pion G4, gajah G6, pengembangan kuda di E2. Ini memberi sinyal putih akan memburu gajah dengan kuda F4. Susanto lalu menyerang pion sentrum dengan C5 dan mengosongkan petak C6 ditempati kuda. Lalu pion H4, hitam memblokade pergerakan pion dengan H5, kuda menyerang gajah. Hitam terancang memiliki pion susun di jalur G dan pion E6 menjadi pion lemah. Jika pion C kali D, kuda kali gajah dengan tempo menyerang benteng. Pion kali kuda, menteri kali pion, kuda menyerang menteri, menteri F4. Susanto tidak ingin hal seperti ini terjadi. Ketika kuda menyerang gajah, Susanto mengundurkan gajahnya. Meskipun putih mengambil satu pion, tapi hitam bisa mengambil kesempatan pengembangan kuda di C6. Namun hal ini tidak dipilih Susanto. Dia mengambil pion sentrum sambil menyerang kuda. Kuda melompat ke B5, kuda C6, kuda mengambil pion, pertukaran kuda. Sekarang putih memiliki ancaman gajah skak di B5. Ancaman ini bisa direspon dengan pion A6 dan kuda E7. Susanto memilih pengembangan kuda. Selanjutnya gajah skak, memaksa kuda C6, lalu menteri menambah tekanan terhadap kuda, menteri C7, gajah E3, pion menyerang gajah, pion C3, hitam tidak ingin kehilangan benteng setelah pion kali gajah, sebab itu dia memindahkan bentengnya. Kemudian gajah mundur, pion maju menyerang menteri, putih mengalihkan menteri ke F4, dan sebuah langkah bagus dari Susanto, gajah E4, menyerang benteng. Benteng menghindar ke H3. Di sini komputer menyarankan kuda kali pion sebagai pilihan yang tepat. Yang mana setelahnya jika ada kesempatan gajah ditempatkan di D6. Sebagai contoh, jika di posisi ini raja bergerak ke F1, gajah D6. Apabila kuda kali pion skak,
Kita bisa menempatkan raja di E7. Raja berada di tengah tapi dilindungi oleh formasi pion yang solid. Jika putih memilih pion G5 dengan ide menteri F6, maka kuda mundur ke D7, menjaga petak F6 dan membuka akses gajah menyerang menteri. Kita kembali. Pada posisi ini, Susanto memilih menteri kali pion. Susanto nampaknya ingin melakukan penyederhanaan dan menghindari komplikasi. Sergei Azarov menerima pertukaran. Kuda kali menteri, putih lalu menyerang kuda dengan gajah, pion melindungi kuda, direspon dengan pion G5, dan Susanto melakukan kesalahan dengan kuda D3, skak. Di sini sebaiknya raja F7. Jika pion G kali F, hitam juga memukul pion. Putih bisa mencoba kuda kali pion dengan ide pion F4 jika raja memukul kuda. Hitam bisa menempatkan gajah melindungi kuda, mencegah gajah melakukan forking terhadap dua benteng. Jika putih mendorong pion H5, hitam bisa membuka front pertempuran baru dengan pion B4. Kita kembali. Setelah putih dorong pion G5, Susanto membuat kesalahan dengan kuda D3, skak. Menempatkan kuda pada posisi di mana mendapat serangan dua kali dari benteng dan gajah. Susanto mungkin mengira bisa mendapatkan kuda. Dengan asumsi jika gajah kali kuda, dia bisa memukul kuda dengan benteng, menyamakan jumlah perwira. Tapi dalam situasi ini, Sergei Azarov memukul kuda dengan benteng. Jika sekarang hitam memukul kuda dengan benteng, maka putih mendapat tempo skak. Setelah pion mengusir gajah, gajah kembali ke E2. Putih menang satu perwira. Dalam posisi ini hitam memilih gajah kali benteng. Lalu gajah memukul. Jika hitam mengambil kuda, maka gajah skak, forking raja dan benteng. Di sini Susanto melangkah raja F7. Lalu gajah melindungi kuda, pion menyerang gajah, gajah mundur, raja mendekati kuda, pion F4, benteng E8, Susanto menempatkan benteng sejajar dengan raja, mencoba membuka jalur dengan pion kali F4, tapi putih tidak ingin hal ini terjadi. Dia mendorong pion, skak. Susanto mengambil pion, lalu kuda melakukan skak, raja menghindar, gajah kembali melakukan skak, raja F7, pion didorong, putih nampak memiliki ancaman yang jelas, pion G6, menciptakan ikatan pion yang sangat kuat dan mendominasi petak terang di wilayah hitam. Susanto kembali melakukan langkah lemah dengan pion menyerang gajah. Ini memberi kesempatan putih melakukan skak dengan pion, membuat posisi raja semakin terjepit setelah raja mundur. Putih terlebih dahulu menyerang benteng dengan gajah. Pion kali gajah, disusul gajah kali benteng, gajah C5, benteng dialihkan ke jalur terbuka, raja mendekati gajah dan mencari ruang bernafas. Tapi setelah gajah F7, Susanto menyerah. Jika raja E7, kuda skak,
memaksa raja kembali. Atau jika gajah E7, benteng D7. Hitam sama sekali tak berdaya.